Berawal dari sebuah bilik kecil di lantai 2 gerai Oten Cafe di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Fore kini menjadi perusahaan penjual kopi dengan market cap 3,1 triliun rupiah. Bagaimana bisa sebuah perusahaan yang diinisiasi oleh dua orang, yaitu Robin dan Jony Kusno, bisa sebesar ini? Dan bagi investor retail, ada nggak sih potensi cuan dari saham ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pastikan teman-teman udah like dan subscribe YouTube Meja Saham. Sejarah Fore Cafe tidak bisa terlepas dari Oten Cafe, sebuah perusahaan penjual biji dan mesin kopi yang dicetuskan oleh Robin Bu dan Jony Kusno pada tahun 2012 dengan toko pertamanya di kota kelahiran Robin, yaitu Medan. Usaha Oten Cafe didanai oleh East Venture, perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh Wilson Cuaca pada bulan Agustus tahun 2018. Mereka membuka toko kedua di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai bentuk pengembangan usaha. Robin dan Wilson mendirikan usaha kedai kopi melalui laboratorium inovasi di lantai 2 Oten Cafe, Jakarta. Selain mereka berdua, tokoh kunci yang berperan dalam pendirian Fore Cafe adalah Vico Lomar, yang saat ini menjabat sebagai direktur utama. Lalu, dari mana kata Fore berasal? Kata Fore berasal dari kependekan untuk forest atau hutan, dan visi Fore Cafe adalah agar usaha mereka dapat menjadi pohon yang menghidupi wilayah sekitarnya. Di tahun-tahun berikutnya, Fore Cafe terus memperluas usahanya dan membuka beratus-ratus gerai di seluruh Indonesia. Berakhir tahun 2024, Fore tercatat mengoperasikan 217 gerai. Fore juga telah berkancah di mancanegara dengan membuka sebuah gerai di Bugis Junction, Singapura pada tanggal 9 November tahun 2023. Pada tanggal 14 April tahun 2025 ini, Fore resmi IPO di Bursa Efek Indonesia dengan harga saham Rp188 dan berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp353 miliar. Dan menurut saya, angka yang dikumpulkan Fore ini cukup besar ya teman-teman. Hal ini terjadi karena sepertinya saham Fore sangat diminati oleh para investor. Di sini bisa kita lihat, di saham Fore terjadi oversubscribe sampai dengan 200 kali lebih. Bisa jadi, strategi Fore ini cukup berhasil untuk menggait para investor, seperti menggunakan artis dan juga para influencer untuk membuat sahamnya terlihat menarik di mata para investor. Lalu, apakah benar saham Fore semenarik itu? The company should be profitable karena profitability is important untuk fundamental kita bisa sustain seterusnya. So that's why di tahun 2021 company hit the store level EBITDA positif. Di tahun 2022 company hit the company level EBITDA positif. Di tahun 2023 company hit net income positif 0,2% dan di tahun 2024 company hit kurang lebih di 6% net income positif. Itu adalah pertumbuhan daripada Fore Coffee sampai dengan saat ini. Jika kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Vico Lomar, kinerjanya memang terlihat menarik. Tapi sayangnya, jika kita lihat lebih detail melalui data yang ditampilkan oleh Stockbit berikut, ada beberapa hal yang menurut saya membuat kurang menarik. Bisa kita lihat di sini, secara pendapatan dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Seperti di tahun 2021 berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp107 miliar, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi Rp287 miliar atau naik 167%, dan di tahun 2023 meningkat menjadi Rp482 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 68%. Tapi sayangnya, kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah, selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, perusahaan ini terus merugi. Seperti di tahun 2021, perusahaan ini rugi 34 miliar, lalu di tahun 2022, kerugiannya meningkat menjadi 60 miliar rupiah, hampir 2 kali lipat dari tahun 2021. Barulah di tahun 2023 berhasil mencatatkan keuntungan. Sayangnya, keuntungannya sangat kecil ya teman-teman. Dan jika kita lihat kinerja keuangan di bulan September tahun 2023, secara pendapatan memang masih positif,
yaitu 309 miliar rupiah. Tapi perusahaan ini juga masih mengalami kerugian sebanyak 16 miliar rupiah. Barulah di bulan September 2024, perusahaan ini terlihat mencatatkan untung sebesar 42 miliar rupiah. Menurut saya, kalau berdasarkan data ini, kinerja keuangan perusahaan ini kurang menarik ya teman-teman. Karena seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Viko Loman, untuk perusahaan bisa terus-terusan sustain harus bisa mencatatkan profit. Dan kalau kita lihat di sini, perusahaan ini baru membuktikan profit di bulan September 2024. Pertanyaannya, apakah perusahaan ini bisa terus-terusan mencatatkan laba positif? Ya kita lihat saja nanti ke depan. Apakah perusahaan ini benar-benar bisa membuktikan untuk terus-terusan mencatatkan laba positif atau justru ke depan justru malah semakin besar kerugiannya. Lalu kira-kira apa saja sih tantangan dari Forecafe ini ke depan? Dari semua risiko yang disampaikan di prospektus, menurut saya risiko usaha yang paling besar adalah risiko persaingan. Seperti yang kita ketahui, industri roasted coffee di Indonesia memiliki sangat banyak pemain yang menawarkan berbagai variasi produk, baik dari segi kualitas maupun harga. Yang artinya, untuk dapat bersaing di industri yang sangat padat tersebut, Forecafe harus pandai-pandai menjalankan strateginya. Adapun strategi yang diambil oleh Fore adalah menciptakan produk yang dapat memenuhi permintaan dari segmen konsumen spesifik dengan menawarkan produk dengan kandungan bahan dasar, kemasan, dan rasa yang premium tapi dengan harga yang terjangkau. Kalau kita perhatikan, hal ini tidak mudah untuk dilakukan ya teman-teman, karena untuk menciptakan sebuah produk premium dengan harga terjangkau itu tidak mudah, dan boleh jadi hal ini akan menggerus keuntungan dari perusahaan. Yang pasti kita lihat saja nanti apakah strategi ini bisa berhasil ke depan atau gagal. Dan jika kita bandingkan melalui data dari Top Brand Award, komparasi brand kopi yang tertinggi adalah Janji Jiwa, di sini sebesar 42,1%, lalu kemudian Kopi Kenangan sebesar 39,3%, dan Fore ada di 9,5%, sedangkan Kulo ada di 3,7%. Artinya Fore hanya sedikit di atas Kulo, karena yang terbesar adalah Janji Jiwa dan Kopi Kenangan. Dari sini juga kita bisa pertanyakan, apakah dengan indeks yang hanya 9,5% ini akan bisa terus bertahan ke depan, atau ini hanya strategi exit? Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Di hari pertama IPO Fore, sukses langsung ARA 34%. Dan jika kita lihat harga sahamnya sampai dengan hari ini, sudah naik 41,27%. Ini sungguh kenaikan yang cukup luar biasa ya teman-teman. Lalu bagaimana kalau kita lihat secara transaksinya? Dari sini bisa kita lihat, sesuai dengan peraturan SEOJK nomor 15 tahun 2020, di mana penawaran umum digolongkan menjadi 4 golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut. Adapun untuk penyesuaian dibagi menjadi 3, yaitu penyesuaian 1, penyesuaian 2, dan penyesuaian 3. Adapun untuk golongan penawaran umum dibagi menjadi 4, yaitu untuk IPO di bawah 250 miliar, golongan 2 IPO 250 sampai dengan 500 miliar, lalu 500 miliar sampai dengan 1 triliun, dan golongan 4 IPO di atas 1 triliun. Di mana untuk IPO Fore, target pendanaannya adalah 353 miliar 440 juta rupiah, yang artinya di sini masuk ke dalam golongan penawaran umum golongan 2 dengan batasan minimum alokasi untuk penjataan terpusat yang berlaku masing-masing adalah sebesar 10% dari saham yang ditawarkan. Di sini juga dijelaskan aturan terkait jika terjadinya kelebihan pemesanan atau oversubscribe ya teman-teman. Seperti yang tadi sudah kita bahas, untuk saham Fore oversubscribe-nya sampai 200 kali lebih. Dan di sini dijelaskan untuk oversubscribe 25 kali lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 20% dari saham yang ditawarkan. Dan jika kita visualisasikan, target IPO adalah 353,4 miliar rupiah, sedangkan untuk dana yang terkumpul baik saat penjatahan maupun setelah IPO sebesar 88 miliar rupiah. Artinya masih ada selisih kurang sekitar 266 miliar rupiah lagi. Dan jika kita persentasekan, total dana yang terkumpul baru 25%,
dari targetnya dan masih ada selisih sekitar 75% lagi. Dengan begini harusnya bagi investor-investor retail masih ada ya potensi cuan, tapi yang kita tidak tahu adalah apakah saham ini justru dijual saat harga sahamnya dibawa naik lagi atau justru saat dibawa turun. Tapi yang jelas dengan kondisi seperti ini harusnya masih ada potensi untuk bisa cuan, meskipun mungkin udah tidak terlalu lebar. Dari pembahasan kita tadi, bisa kita ambil setidaknya 3 kesimpulan. Yang pertama, persaingan dalam industri kopi ini sangat ketat ya teman-teman, karena sekarang menjamur sekali kafe-kafe di sekitaran kita. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan, memang perusahaan ini sudah berhasil mencatatkan laba, tapi bagaimana dengan kedepannya? Hal ini yang kita belum tahu dan kita masih butuh pembuktian akan hal itu. Dan hal ini sebenarnya wajar karena perusahaan yang baru IPO memang belum bisa membuktikan kinerjanya. Harapannya semoga saja perusahaan ini bisa membuktikan untuk terus-terusan bisa menghasilkan profit ya teman-teman, supaya bisnis Fore ini bisa sustain ke depannya. Kesimpulan yang ketiga, dari perhitungan tadi, seharusnya Bandar belum untung karena masih ada sekitar 75% lagi dari target. Artinya, dengan begini, pergerakan harga sahamnya kemungkinan masih akan dijaga atau mungkin akan bergerak secara atraktif. Jadi, teman-teman bisa menganalisa bagaimana pergerakan dari Bandar saham ini. Jadi, itulah pembahasan Fore Coffee, perusahaan penjual kopi yang sekarang punya market cap hingga 3 triliun rupiah. Apakah kamu tertarik juga untuk jualan kopi, maksudnya jualan saham? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan saham-saham yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.